Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Arif Anggoro, NPM 1970651686. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan jurnal saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Web dengan Iconic Process dan UML, Studi Kasus Sistem Manajemen Isi, yang menulis Yuliana dan Petrus, Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Jalan Salemba, Raya nomor 4, Jakarta 12.000, Indonesia. Emailnya yuliana@gmail.com. Abstraknya, situs web sangat kompleks dengan beragam isi dinamis karena selalu menampilkan informasi terbaru. Kompleksitas situs web akan bertambah saat situs web tersebut harus dimodifikasi untuk mendapatkan halaman baru dan fitur-fitur sesuai permintaan pengunjung. Untuk menghindari kompleksitas tersebut, perlu diciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola seluruh data situs web. Aplikasi ini dikenal dengan sistem manajemen isi atau content management system. Makalah ini membagikan pengalaman penulis mengembangkan sistem manajemen isi pada PT X yang dinamai XCMS, metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan Iconic Process. Selanjutnya, pendahuluan. Pengembangan aplikasi web memerlukan strategi khusus sesuai dengan karakteristik situs web. Biasanya sangat kompleks dengan keragaman isi konten dan sangat dinamis karena selalu menampilkan informasi terbaru. Agar selalu diminati pengunjung, aplikasi web haruslah unik dan harus dapat segera diwujudkan dalam waktu singkat agar pengunjung situs web dapat segera menikmatinya. Aplikasi sistem manajemen atau CMS, Content Management System, berbasis web dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Dengan adanya CMS, diharapkan seorang yang awam dengan dunia web dapat mudah membuat situs web miliknya sendiri, menambah halaman-halaman baru yang memperbarui informasi pada situs web tersebut. Semuanya hal tersebut dapat dilakukan secara online dan hanya dibutuhkan sebuah penjelajahan web untuk melakukannya. Aplikasi CMS yang dibangun juga harus mendukung alur kerja atau workflow untuk mengembangkan situs kolaborasi. Diperlukan suatu disiplin permodelan yang baik agar proses pengembangan aplikasi CMS ini dapat berjalan dengan mulus dan aplikasi yang dihasilkan dapat mudah dipelihara di masa yang mendatang. Nah, selanjutnya yang kedua, metodologi. Pengembangan perangkat lunak merupakan proses yang memerlukan perancangan yang matang, kerja keras, dan melewati beberapa tahapan pengujian. Proses pengembangan perangkat lunak mempunyai 4 peranan, yaitu memberikan bimbingan tentang pengaturan aktivitas tim, menentukan artefak yang harus dibangun. Yang ketiga, memberikan tugas kepada pengembang sesuai pribadi ataupun sebagai tim. Yang keempat, memberikan kriteria untuk memonitor dan mengatur hasil dan aktivitas proyek. Nah, selanjutnya, Iconic Process dipilih sebagai metodologi untuk mengembangkan aplikasi sistem isi yang dikembangkan karena semua persyaratan di atas dapat dipenuhi oleh Iconic Process. Nah, Iconic Process ada prosesnya seperti berikut. Nah, selanjutnya Iconic Process. Rational Unified Process atau RUP yang besar dan Extreme Programming atau XP yang sangat kecil. Iconic Process merupakan use case driven
seperti RUP, tetapi tidak berbelit seperti yang dihasilkan oleh RUP. Iconic proses juga kecil dan singkat seperti XP, tetapi tidak menanggalkan analisa dan desain seperti XP. Tujuan utama dari Iconic proses adalah bagaimana mewujudkan use case yang telah disusun oleh menjadi kode-kode seperti gambar di bawah ini. Itu titik A adalah ide tentang apa yang harus dilakukan sistem dengan cara mengembangkan use case diagram. Lalu titik B menunjukkan potongan-potongan kode yang komplit telah diuji dan bisa mengerjakan apa yang disebutkan pada use case. Iconic proses berusaha menjawab proses-proses yang berupa tanda tanya di antara A dan B. Selanjutnya pemodelan ranah. Pemodelan ranah di domain modeling menjadi dasar dari bagian statis model yang dibangun. Pemodelan ranah adalah suatu pekerjaan yang bertugas menentukan proyek-proyek berupa kelas-kelas yang menjadi representasi dari benda-benda konsep dalam dunia nyata. Proses yang akan dibangun oleh ranah awal dari sistem yang dibangun seperti gambar berikut. Selanjutnya, permodelan use case. Proses ini dimulai dengan menentukan aktor yang terlibat dan aktivitas yang dilakukan dengan cara mencermati dokumen problem statement atau dengan bantuan seorang yang memahami ranah persoalan yang dihadapi, kemudian membuat beberapa usulan use case ke dalam use case diagram. Use case yang telah berhasil diidentifikasikan perlu diwujudkan menjadi sebuah dokumen use case sebagai sarana untuk melakukan komunikasi antar tim, mengembang sekaligus sebagai dokumentasi dari sistem yang dibangun. Nah, selanjutnya berikut adalah langkah-langkah yang dianjurkan oleh Iconic Process. Membuat template yang berisi first alternative. Ajukan pertanyaan apa yang terjadi yang mulai basic course, ajukan pertanyaan kembali, lalu apa lagi yang akan terjadi, dan terus ajukan pertanyaan ini sampai semua detail basic course teridentifikasi. Ajukan pertanyaan seperti hal ini apa yang mungkin terjadi yang akan menjadi identifikasi dari alternative course. Selanjutnya, analisa kehandalan. Analisa kehandalan atau robustness perlukan untuk mengetahui objek-objek apa saja yang terlibat dalam use case. Analisa kehandalan memerlukan secara formal oleh Ivar Jacob. Diperkenalkan secara informal oleh Ivar Jacobson pada tahun 1991. Proses ini dilakukan dengan cara menganalisa teks use case dan melakukan identifikasi objek yang akan beradaptasi, kemudian melakukan klarifikasi terhadap objek tersebut menjadi 3 objek, yaitu boundary object. Objek yang digunakan aktor sebagai antarmuka berkomunikasi dengan sistem. Selanjutnya, entity object. Objek ini biasanya berupa objek yang berasal dari ranah model. Selanjutnya, control object. Objek yang menjadi perekat antara boundary object dan entity object. Ya, selanjutnya ini langkah-langkah menganalisa kehandalan pada use case sebagai berikut. Contohnya ini merupakan kalimat demi kalimat teks dokumen use case dan bawahnya. Selanjutnya,
Model view control. Model view control merupakan pola umum dalam aplikasi web. Prinsipnya adalah menyusun aplikasi 3 lapis sehingga antara kode dan tampilan merupakan lapisan-lapisan yang terpisah. Hal ini membantu desainer dan programmer untuk bekerja sama tanpa saling mengganggu. Model view control model adalah model diimplementasikan dengan menciptakan objek-objek pada model ranah aplikasi atau XSMS menjadi paket dan kelas-kelas. View diimplementasikan dengan menggunakan template. Template ini adalah berkas halaman web. Selanjutnya, control diimplementasikan dengan mengubah objek web manager, content manager, category manager, file explorer menjadi halaman server atau server page. Selanjutnya, permodalan interaksi. Permodalan interaksi atau interactive modeling menunjukkan bagaimana objek saling berkolaborasi untuk membentuk fungsi yang disediakan oleh sistem. Tujuan utamanya dari modeling itu adalah alokasi diperlu terhadap boundary, entry, dan control objek. Selanjutnya menunjukkan detail interaksi yang terjadi antara objek pada setiap use case. Melengkapi proses operasi-operasi pada kelas. Selanjutnya tinjauan dengan desain kritis. Tinjauan desain kritis atau critical design review digunakan untuk meyakinkan bagaimana how detail desain sebagai yang tampak pada squash diagram dan class diagram sesuai dengan apa atau what yang diperlukan pada use case. Selanjutnya, implementasi. Fase akhir iconic proses adalah implementasi. Setiap tahap desain dilalui, maka model statis yang dihasilkan telah lengkap. Paket-paket dirancang, kelas-kelas telah lengkap dengan atribut-atribut dan operasi-operasi. Model statis ini selanjutnya diserahkan kepada programmer untuk diwujudkan sebagai kode program. Selanjutnya penutup. Iconic Process menawarkan metodologi singkat namun lengkap untuk membangun perangkat lunak termasuk aplikasi web. Tujuan dari Iconic adalah mewujudkan use case yang telah disusun menjadi kode. Proses yang terlibat adalah requirement analysis, preliminary design implementary. UML merupakan notasi yang tepat untuk memodelkan dan mendokumentasikan sistem aplikasi web. Iconic menggunakan UML secara ilegal, tidak berlebihan. Hal ini pula menyebabkan Iconic lebih ringkas dibanding metodologi lainnya. Diagram UML yang digunakan Iconic adalah use case diagram, robustness diagram, dan squash diagram. Ya, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.